Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, video kali ini aku mau menceritakan satu keluarga yang papa dan mamanya meninggal secara mencurigakan tapi kepolisian terkesan nyantai. Langsung kita mulai. Oke, kejadian yang mau aku ceritakan kali ini merupakan kejadian nyata di Korea yang terjadi pada tanggal 29 September tahun 2013. Awal mula dari kasus kali ini terjadi di sebuah rumah sakit yang ada di kota Gwangju. Ada satu mobil datang, nah dia parkir. Seketika mobilnya nyampe di rumah sakit, pengemudinya turun dan langsung teriak minta tolong. Nah, tentunya tim medis yang ada di rumah sakit dan juga tim UGD langsung pergi ke pengemudi itu. Nah, pengemudi itu langsung menunjukkan ke arah kursi belakang di mobil itu. Nah, di mobil itu terlihat seorang perempuan yang usianya sekitar 40 tahunan dan kepalanya itu sudah berdarah dan terlihat sudah tidak sadar lagi. Tim medis langsung memindahkan perempuan itu dan langsung dirawat di UGD. Nah, setelah pasiennya dipindahkan ke UGD, perawatnya langsung tanya ke cowok yang membawa perempuan itu. "Bapak, permisi saya mau tanya, identitas ibu ini siapa?" "Oh, itu namanya Ibu Jong." Nah, diberitahu kayak gitu. Lalu perawatnya tanya, "Oh, namanya Ibu Jong, usianya 44 tahun." "Oh, baik. Bapak sama Ibu Jong ini hubungannya apa ya? Apakah suami istri atau teman atau apa, Pak?" Nah, di situ pengemudi atau bapak ini bilang seperti ini. Saya itu loh, teman suaminya saya teman suaminya perempuan ini." Ya, perawatnya ngerasa agak aneh. Kok agak aneh ya? Kenapa istri seseorang dibawa ke rumah sakit sama cowok yang bukan suaminya? Dan waktu ditanya pun jawabnya agak kayak ngeloding gitu. Lalu perawatnya tanya lagi, "Gimana? Jadi bapak ini teman dari suami korban ataupun pasien ya, Pak ya?" Iya, betul. Saya temen ini apa namanya, istri temen saya ini." "Oh gitu, Pak, baik. Kalau gitu saya mau tanya, Pak, nama teman Bapak dan juga nomor HP-nya berapa? Karena kita butuh ini nomor dari keluarga pasien." Bapaknya ini nggak bisa jawab. "Namanya ya? Sama apa? Nomor HP?" "Waduh, nggak ada ya saya." "Ya nggak apa-apa, Pak, namanya aja." "Namanya itu siapa sih namanya itu? Kok saya nggak inget ya tiba-tiba itu ya." "Ya udah itu aja, saya yang nganterkan aja, tuliskan sebagai yang nganter aja." Nah, perawat yang menghadapi pengemudi ini ngerasa, "Sik talah, ini bapak kok kayak mencurigakan. Apa jangan-jangan ini bapak mungkin nabrak ibu ini atau apa hubungannya, kan nggak jelas ya toh." Sehingga perawatnya ini langsung menghubungi kepolisian. Nggak lama setelah itu kepolisian langsung datang dan mulai menyelidiki kejadian kali ini dengan lebih dalam. Nah, setelah diselidiki lebih dalam, ternyata si pasien ini dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kepalanya itu ada kayak luka memar di otaknya, yang tentunya diakibatkan pukulan di kepala seharusnya. Udah gitu, bagian belakang kepalanya itu udah berdarah dan di mobil pengemudi juga ada darahnya. Dan kalau berdasarkan pengemudi, ibunya ini di tengah perjalanan menuju ke stasiun pompa LPG tiba-tiba mau keluar dari mobil sehingga jatuh. Nah, sebagai bukti bapaknya ini juga bilang, "Bapak coba aja ke jalan A. Nah, di situ pasti ada darah, Pak, di jalan." Nah, itu karena ibunya ini tiba-tiba mau lompat dari mobil. Nah, kepalanya itu langsung bentur ke aspal, Pak. Nah, sehingga darahnya itu kena di jalan. Kepolisian yang mendengarkan penjelasan itu langsung coba pergi ke jalan A. Nah, ternyata di jalan A itu beneran ada darah. Tapi agak aneh. Nah, Pol-Pol bayangkan ini jalan, tengahnya kan ada jalan pemisah ya toh. Biasanya ini mobil yang ke sana, ini yang ke sini, ada jalannya ya toh. Nah, darahnya ini itu nyebrang dari daerah sini ke sana. Jadi darahnya itu diagonal gini. Dan kalau berdasarkan bapak pengemudi, ini diakibatkan oleh si ibu yang tiba-tiba mau lompat keluar dari mobil. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu ini sama bapak ini hubungannya apa dan kenapa ibu ini tiba-tiba mau lompat dari mobil? Dan yang disayangkan, jalan A ini merupakan jalanan yang agak pelosok. Jadi di situ juga nggak ada CCTV, sehingga kepolisian cuman ada saksi yang bisa diberikan oleh pengemudi yang juga sedikit mencurigakan sebagai seorang terdakwa. Nah, polisi melakukan penyelidikan tentang kasus ini dan polisi melihat bisa jadi ini merupakan kasus pembunuhan. Nah, ketika polisi mengubah status kejadian kali ini dari kejadian menjadi kasus, tiba-tiba pada pukul 23:55 si ibu yang tadi dibawa ke rumah sakit dinyatakan meninggal. Dan kalau berdasarkan pengemudi, kejadian si ibu yang keluar dari mobil yang bikin darahnya
yaitu terciprat di jalanan itu terjadi sekitar pukul 7 hingga 7.30 malam hari alias 19 hingga 19.30. Di tengah kekacauan ini, kepolisian akhirnya mulai mencari suami dari korban. Siapa tahu suami tahu tentang kejadian kali ini. Tapi setelah dicek, ternyata suami korban ini juga sudah meninggal beberapa bulan yang lalu dengan kasus yang juga aneh. Kok bisa aneh kenapa? Si suami ini ternyata meninggal sekitar 6 bulan yang lalu, lebih tepatnya tanggal 14 Maret tahun 2013. Nah, meninggalnya bagaimana? Suaminya ini ditemukan meninggal di sebuah sungai bernama Hwaryong, Sungai Hwaryong pada tanggal 14 Maret tahun 2013. Nah, karena sekarang kondisinya korban juga meninggal, suami korban juga nggak ada, akhirnya kepolisian nyoba ngecek apakah ibu bapak ini punya anak atau tidak. Dan ternyata ibu bapak ini punya satu anak putri, dan setelah ditanyai, kalau berdasarkan anak putrinya ini, papanya ini terakhir keluar dari rumah itu pada tanggal 23 Januari tahun 2013, bilang kalau mau ketemu temennya untuk minum-minum. Dan itu terakhir kalinya keluarga ini melihat si ayah itu. Dan sekitar 2 bulan setelah itu, ayahnya ditemukan meninggal di sungai. Nah, seperti yang udah Pol-Pol dengarkan, kasus kali ini sedikit ribet dan agak membingungkan. Nah, akhirnya polisi coba cari tahu lebih dalam lagi apa pekerjaan si korban dan juga suami korban. Ternyata korban alias si ibu ini memiliki satu stasiun pompa LPG. Nah, di sini mungkin ada Pol-Pol mikir, Mas, stasiun pompa LPG gue maksudnya apa? Pesan LPG kan tabung biru atau hijau. Lah, iki ono pompa LPG gimana? Isi ulang atau gimana? Ini nggak terlalu banyak di dunia. Jadi di Korea ada stasiun pompa LPG untuk mobil. Jadi di Korea itu ada beberapa mobil yang bahan bakarnya itu LPG. Oh, di Indonesia juga ada bus-bus, nggak salah bahan bakar gas ya, BBG. Nah, sama kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia kan mungkin base. Jadi stasiun pompa LPG-nya itu cuman 1-2 tempat di tempat perhentian bus. Tapi kalau di Korea itu lumayan banyak taksi-taksi yang menggunakan bahan bakar LPG. Sehingga kalau Pol-Pol jalan kadang itu ada stasiun pompa LPG. Cuman Pol-Pol mungkin nggak nyadar waktu lewat kalau Pol-Pol ke Korea. Nah, tapi ini yang penting, stasiun pompa LPG ini sebenarnya lumayan mahal dan ini di tahun 2013. Jadi untuk seseorang punya stasiun pompa LPG itu paling nggak harus punya uang miliaran, dan ini termasuk uang yang besar di Korea. Jadi sebenarnya stasiun pompa LPG ini dikelola oleh suami korban, tapi karena suami korban meninggal, akhirnya si istri yang mengelola, dan akhirnya si istri juga meninggal di bulan September itu tadi. Nah, mungkin Pol-Pol hampir lupa sama si pengemudi itu tadi. Orang yang membawa korban ke rumah sakit. Orang yang mengemudi mobil ini ternyata bermarga Hong. Dan orang ini adalah seseorang yang muncul di tengah kekosongan. Hah, maksudnya gimana? Jadi, setelah suaminya meninggal, beberapa bulan setelah itu, kayak 1-2 bulan setelah itu, muncullah seorang laki-laki berusia 48 tahun yang bermarga Hong. Bapak ini datang ke stasiun LPG waktu ada si ibu di situ, terus bilang, oh saya ini loh temen suami sampean. Di sini ada nggak kerjaan yang bisa saya lakukan? Saya mau kerja. Nggak ada gitu. Oh nggak ada. Ya udah kalau gitu saya bantu-bantu aja, nggak dibayar nggak apa-apa. Agak aneh tuh. Tapi karena si ibu juga masih kebingungan gimana caranya harus kerja di sini, dan juga setelah kehilangan suaminya tiba-tiba ada orang yang bilang kalau dia ini teman dekat suaminya, sehingga istrinya pun merasa oke, kalau misalnya orang ini bisa bantu bisnisku ya aku bersyukur gitu. Dan ternyata Pak Bong ini lumayan membantu si ibu. Tapi kalau berdasarkan anak putrinya, anaknya ini kurang suka sama Pak Bong. Alasannya apa? Nggak ada alasan, cuman vibe-nya itu bukan seseorang yang nyaman kata. Jadi putrinya berharap mamanya itu tidak terlalu bergaul sama Pak Bong, atau lebih tepatnya berharap Pak Bong itu tidak bekerja di stasiun pompa LPG yang dimiliki oleh mamanya. Yang menarik, ternyata hubungan antara Pak Bong sama mamanya ini berjalan lumayan baik, dan dari cara ngomong mereka itu sangat saling menghormati. Jadi bukan jadi kayak temen, bukan jadi orang yang akrab. Enggak, ya sebatas orang yang kenal setelah dewasa. Jadi salam juga, ya selamat siang, ya makasih ya udah dibantu, ya mari. Ngomongnya kayak gitu, bukan kayak Pak Bom datang ya duduk aja. Nah, bukan hubungan yang seperti itu. Tapi ini yang mulai membuat
polisi curiga sama Pak Bong. Ternyata pada tanggal 23 September, sekitar 6 hari sebelum korban dipindahkan ke rumah sakit hingga meninggal, jadi 23 September tahun 2013 pukul 19.08, Pak Bong ini menghubungi korban dan ngajak bertemu. Dan ternyata di malam itu akhirnya si korban dan Pak Bong ini bertemu sekitar pukul setengah 8, 19.30-an. Nggak tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi, tapi setelah tanggal 23, berdasarkan anak perempuan korban, ibunya ini mulai menangis di rumah, tapi menangisnya itu nggak belak-belakan di depan anak. Waktu anaknya udah masuk kamar, baru nangis sendiri di kamar. Karena anaknya saya dengarkan coba keluar, mamanya pura-pura nggak nangis. Atau mamanya nangisnya itu mulai gede daripada suara tangisannya terdengar, mamanya itu keluar dari rumah. Jadi entah kenapa, tanpa alasan yang jelas, mamanya ini mulai menangis, tapi tidak mau memberitahu kepada anaknya apa alasan yang membuat mamanya nangis. Nah, sebelum aku membahas lebih dalam lagi, sebenarnya mendengarkan ini, kita nggak tahu apa yang dipikirkan oleh kepolisian di masa tahun 2013, tapi kalau berdasarkan profiler yang hidup di tahun 2026, sebenarnya apa yang disampaikan sama Pak Bong alias pengemudi ini sedikit tidak masuk akal katanya. Pertama, Pak Bong ini bilang kalau si ibu itu tiba-tiba keluar dari mobil sehingga kepalanya mengalami cedera yang separah itu. Tapi profiler bilang kayak gini. Ini mungkin di Indonesia juga sama. Mayoritas mobil, kalau mobil itu udah jalan di atas kecepatan 30 km per jam, itu biasanya ada fitur auto lock. Jadi pintunya itu bakal kunci sendiri. Jadi kemungkinan untuk pintunya bisa dibuka secara nggak sengaja itu sangat turun. Kecuali kalau penumpangnya itu sengaja melepaskan kunci, buka pintu, nah baru pintunya itu terbuka. Tapi kalau nggak, biasanya itu pintunya nggak bisa terbuka gitu. Nah, sehingga apa yang disampaikan sama Pak Bong ini sedikit tidak masuk akal. Bukan tiba-tiba ibunya keluar dari mobil, tapi seharusnya ada suatu alasan yang membuat si korban ini mau keluar dari mobil. Yang kedua, bilangnya lompat dari mobil. Tapi kalau kita logika, misalnya ya, kita naik mobil, kondisi kecepatan 40 km. Sesuatu terjadi di mobil, aku buka pintu, lalu aku lompat. Yang luka mana? Yang seharusnya kena luka itu mana? Kaki, kepala, tangan, badan, atau yang mana? Seharusnya kaki dulu, baru setelah itu entah kita guling ataupun kepala. Nggak ada orang yang lompat tuh langsung pakai kepala. Maksudnya hampir nggak ada kecuali kamu dilempar. Sehingga apa yang disampaikan sama Pak Bong ini terkesan tidak masuk akal. Nggak mungkin ibunya ini bisa lompat lalu jatuh dengan kepala. Sebenarnya kepalanya itu lumayan parah, agak penyok gitu. Sehingga kepalanya itu bisa penyok bertabrakan dengan aspal. Kalau kegasak gitu mungkin masih masuk akal. Tapi kalau misalnya ada luka yang bikin masuk, itu kan berarti dihantam ataupun dipukul ya. Sehingga yang disampaikan sama pelaku itu sebenarnya merupakan sebuah pernyataan yang tidak masuk akal. Apalagi pelakunya ini nggak bisa menjelaskan dengan baik kepada perawat apa hubungan antara pengemudi dengan korban yang dibawa ke rumah sakit. Tapi entah kenapa kepolisian di tahun 2013 itu tidak sepintar itu. Jadi kepolisian tidak terlalu mencurigai apa yang disampaikan sama Pak Bong ini, dan kepolisian cuman berusaha mencari tahu lebih dalam. Dan satu hal lagi yang bikin profiler jengkel dengan kepolisian di tahun 2013 adalah suaminya ini kan ditemukan meninggal di bulan Maret ya toh. Tapi ini pun nggak jelas. Jadi di kepolisian berdasarkan data yang ada di surat-surat kepolisian, suaminya ini ditemukan meninggal dan alasan meninggalnya itu antara bunuh diri atau kecelakaan. Karena kepolisian nggak tahu apakah ini orang dibunuh atau tidak. Tapi ini pun tidak masuk akal kalau katanya profiler. Karena suaminya ini kan keluar dari rumah untuk ketemu temannya minum-minum di bulan Januari atau di Korea bulan Januari sampai Februari itu dinginnya itu setengah mati. Nggak mungkin seseorang itu setelah makan minum itu sengaja pergi ke sungai. Itu hampir nggak ada. Nggak ono ceritanya wong di musim dingin, musim salju, mari ngombe, mari mangan, aku tak pergi ke sungai. Itu nggak ada. Tapi kepolisian pun tidak melakukan pemeriksaan yang dalam. Nggak dicari tahu kenapa suaminya ini bisa hilang dari bulan Januari hingga Maret, dan ketika ditemukan meninggal, oh ya udah meninggal kecelakaan. Nggak dicek apakah ini orang dibunuh atau sesuatu terjadi. Sehingga sebenarnya meskipun profiler di tahun 2026 itu bisa melihat lebih dalam kasus ini, udah tidak ada lagi data yang bisa dicari tahu. Dan yang bikin profiler di tahun 2026 lebih jengkel lagi adalah TKP yang sudah dirusak. Maksudnya apa, Mas? Pak Bong yang diduga sebagai pelaku kan merupakan orang yang membawa si ibu alias si korban ke rumah sakit ya toh, menggunakan mobilnya. Yang berarti selama perjalanan
perjalanan ke rumah sakit, Pak Bong itu memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang dia mau. Mungkin mau membersihkan mobilnya, ataupun mengubah mobilnya, ganti mobil, apapun bisa terjadi. Karena dipindahkannya itu bukan hanya ambulans. Sehingga bisa dibilang kepolisian itu udah nggak punya kekuasaan ataupun kemampuan untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang kasus kali ini. Tapi meskipun kepolisian itu bekerjanya tidak terlalu sempurna, untungnya tim forensik yang menangani kasus kali ini lumayan cerdik. Setelah tim forensik periksa mobilnya Pak Bong ini, tim forensik menemukan bulu kemaluan dari si korban di mobil Pak Bong, yang berarti kemungkinan sempat terjadi kekerasan seksual di mobil itu. Sehingga akhirnya tim forensik juga menyelidiki lebih dalam badan korban, dan ternyata di dalam bagian privat korban ditemukan cairannya Pak Bong. Dan dengan ini kepolisian bisa menduga kalau Pak Bong itu entah memperkosa ataupun melakukan kekerasan ataupun melakukan hubungan seksual dengan si korban. Tapi hal ini nggak pernah disampaikan sama Pak Bong ya toh. Sehingga kepolisian tanya ke Pak Bong, Pak Bong, kita dihubungi sama tim forensik, di mobil Bapak ada rambut kemaluannya korban, di dalam badan Ibu juga ditemukan cairan Bapak. Apa yang terjadi? Dan kami juga melihat Bapak ini ternyata pernah ketemuan sama Ibu 6 hari sebelum kejadian. Pak, semuanya Bapak harus sampaikan, harus bisa Bapak jelaskan. Kalau enggak, Bapak akan menerima hukuman langsung hari ini. Nah, digitukan. Setelah Pak Bong ini didesak seperti itu sama kepolisian, Pak Bong membuka mulutnya. Pak Bong bilang kayak gini, jadi gini, tanggal 23 itu saya ketemuan sama si ibu ini. Sebenarnya saya hubungi, mau enggak ketemuan jam 7:08 itu. Terus jam 7:30 kita ketemu, kita makan ayam goreng, terus kita minum-minum dikit. Nah setelah itu kita lanjut Pak ke karaoke. Ya udah, setelah itu selesai, kita enggak ada apa-apa lagi. Nah penjelasannya cuman sampai di situ. Mendengarkan itu kepolisian pengen cross check, sehingga kepolisian pergi ke tempat yang jual ayam goreng yang dimaksud sama Pak Bong ini, dan juga tempat karaoke. Tapi setelah di cross check ternyata memang betul Pak Bong itu pernah ke tempat ayam goreng sama si korban, tapi Pak Bong ini tidak pernah pergi ke karaoke. Dan setelah diselidiki ternyata Pak Bong setelah makan ayam goreng dan juga minum sama si korban, Pak Bong ini naik mobil bersama dengan si korban dan pergi ke sebuah tempat yang gak ada orang. Dan di situ Pak Bong menghabiskan waktu yang lumayan lama. Nah kepolisian tanya lagi ke Pak Bong, Pak Bong, kemarin bilang ke kita, bilangnya ke karaoke. Kita cek Bapak nggak pernah ke sana. Dan setelah kami selidiki, Bapak pernah membawa korban ke tanah situ Pak yang nggak ada orang. Lama Pak di situ. Ngapain Pak? Nah, Pak Bong di situ mengubah pernyataan. Oh itu, aduh Pak, Bapak ini kayak modelnya anak kecil aja. Ya kita sama-sama dewasa, udah minum, ya udahlah di mobil kebawa suasana. Kita mainlah bentar Pak. Ya cuman gitu Bapak ini. Kan Bapak juga kemarin tanya, kok bisa di dalam badan korban ada cairan saya. Ya tanggal 23 itu Pak saya main, lalu itu ditemukannya kemarin. Cuman kita kan ketemu lagi tanggal 29. Nggak tahu kenapa ibunya itu tiba-tiba lompat dari mobil Pak. Ya cuman itu Pak kejadiannya, kita nggak ada yang lain-lain. Cuman seperti itu aja hubungan kita. Nah, Pak Bong memberikan penjelasan seperti itu. Dan nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan, dan yang menarik di pengadilan pertama, di sidang pertama, Pak Bong ini dinyatakan tidak bersalah. Bayang no, tidak bersalah. Dan untungnya di sidang kedua Pak Bong ini dinyatakan bersalah dan hukumannya itu cuma penjara 3 tahun. Nah, sekarang aku baru mau menjelaskan ke Polo apa yang dilihat sama profiler setelah menyelidiki kasus ini di tahun 2026 hanya melihat surat-surat ini. Profiler ngerasa kemungkinan besar Pak Bong ini merupakan orang yang mungkin membunuh suami si korban. Dan setelah tahu si ibu ini tidak memiliki pasangan ataupun suami dan cuma punya anak perempuan, mungkin bapak ini ngerasa oke, cewek ini bisa tak jadikan korban berikutnya, sehingga bapak ini mulai mendekati si korban. Dan untuk membangun kepercayaan, Pak Bong ini terkesan menghabiskan waktu yang lumayan lama sama si ibu, dan ketika si ibu udah lumayan akrab, si ibu ini diajak keluar untuk makan ayam goreng di tanggal 23. Dan kalau berdasarkan profiler, kemungkinan besar di tanggal 23 setelah diajak makan minum, si ibu ini diperkosa. Nah, kenapa profiler bilang seperti ini? Kemungkinan besar tanggal 23 ibunya ini diperkosa.
dan setelah itu ibunya diancam sama si Pak Bong ini. Kan ibu juga seneng barusan, mosok nggak seneng sih? Kalau ibu mau ngelaporkan saya nggak apa-apa, nanti anak ibu juga saya panggil, saya beritahu kalau ibu udah ini melakukan hubungan sama saya, ibu yang goda. Biar anak ibu tahu semua, ibu itu pernah berhubungan sama saya. Kemungkinan besar si bapak ini setelah memperkosa pun mengancam si ibu ini. Mungkin ada yang mikir, loh kenapa korbannya takut atau gimana? Tapi mungkin karena aku juga laki-laki, aku nggak bisa sepenuhnya memahami. Tapi kemungkinan besar si ibu ini yang baru kehilangan suami dan juga melihat anaknya yang kaget ayahnya yang meninggal, ini tidak mau menambah stres kepada anaknya. Sehingga ibunya yang sangat ketakutan kalau anaknya ini diancam ataupun jadi tahu kalau ibunya ini pernah berhubungan dengan cowok random yang bernama Pak Bong ini, mulai menangis di rumah karena dirinya merasa benar-benar terjebak dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, pertanyaan berikutnya, lah kalau gitu kenapa si ibu ini masih ketemu lagi di tanggal 29 sama Pak Bong dan bahkan mau naik mobilnya Pak Bong? Memang betul tanggal 29 itu mereka bertemu, tapi ini ada satu hal yang tadi nggak aku sampaikan. Sebenarnya di tanggal 29 si korban ini pernah bilang ke anaknya kalau dia mau narik uang ke ATM. Dan setelah itu ibunya pergi ketemu Pak Bong. Mungkin ada yang mikir ngapain si korban ini narik duit untuk ketemu Pak Bong. Kemungkinan besar Pak Bong ini minta uang untuk tutup mulut kejadian kali ini, dan korban yang tidak mau kasus ini terbuka memutuskan untuk ngasih uang ke Pak Bong daripada kasus ini jadi rame, sehingga ibunya ini narik tunai untuk diberikan kepada Pak Bong. Nah, setelah narik tunai akhirnya ibunya ini ketemu sama Pak Bong, dan ketemunya kan ya nggak mungkin di jalan ya toh, ya ketemunya di tempat terbuka. Dan setelah ngasih uang, mungkin Pak Bong ini pura-pura kalau dirinya juga merasa bersalah dan juga mungkin bilang oke, aku nggak bakal ngancam kamu lagi atau gimana, dan memutuskan untuk mengantarkan si korban ini. Tapi kemungkinan besar di tengah perjalanan Pak Bong ini lagi-lagi pengen memperkosa mungkin, sehingga Pak Bong ini sengaja pergi ke jalan A yang agak di pelosok dan juga tidak ada CCTV. Dan di situ si korban yang mulai merasakan kalau dirinya bisa-bisa diperkosa lagi memutuskan untuk lompat keluar dari mobil. Tapi kemungkinan besar lompat ini tidak mengakibatkan kematian dari si ibu. Jadi ini prediksi dari profiler, oke? Jadi kemungkinan setelah si ibu ini lompat, Pak Bong ini parkir mobilnya dan pergi ngejar si ibu ini. Setelah ibunya ditangkap, kemungkinan besar kepalanya dipukul menggunakan senjata ataupun barang yang udah disiapkan, dan diakibatkan itu kepalanya berdarah. Dan si ibu yang udah nyebrang jalan untuk kabur ini akhirnya diseret sehingga darahnya itu berceceran di jalan dan juga kayak nyebrang kayak gini. Dan setelah itu dibawa ke mobil dan kemungkinan besar diperkosa lagi. Karena kalau berdasarkan profiler seharusnya cairannya Pak Bong itu nggak mungkin cairan yang tertinggal di badannya korban di tanggal 23. Kemungkinan besar cairan yang di tanggal 23 itu udah nggak bisa ditemukan dan di tanggal 29 itu diperkosa lagi. Dan karena kondisinya semakin memburuk baru dipindahkan ke rumah sakit. Dan karena ini merupakan mobilnya Pak Bong, kita nggak tahu apakah mobilnya sengaja dibersihkan atau sesuatu dilakukan sama Pak Bong sebelum diperiksa sama kepolisian. Apalagi polisi itu baru datang setelah menerima laporan dari perawat. Yang berarti sampai di rumah sakit dan selama si ibu ini dirawat, Pak Bong itu masih punya waktu yang bisa dibilang lumayan cukup untuk merekayasa TKP. Dan melihat itu, profiler juga merasa tidak kecil kemungkinannya Pak Bong ini merupakan pelaku dari pembunuhan si suami, karena bagaimana bisa seseorang itu tiba-tiba muncul dan mendekati korban di waktu yang sedekat ini. Dan kejadian yang aneh ini terjadi di satu keluarga. Papanya juga meninggal di tahun itu, mamanya juga meninggal di tahun itu. Oke, Popolo, kasus kali ini sampai di sini. Sebenarnya tahun 2013 kan bisa dibilang bukan zaman-zaman yang masih nggak modern ya. Maksudnya aku masih ingat aku SMA, aku pakai smartphone, udah ada yang namanya Facebook, udah ada yang namanya YouTube. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu sekitar 13 tahun yang lalu, dan dunia yang kita hidupi ini berkembang begitu pesat, khususnya waktu COVID. Kayak ada beberapa waktu kehidupan kita itu berubah total, dan kita ngerasa mungkin kehidupan kita itu nggak terlalu beda jauh sama 10 tahun yang terakhir. Tapi kalau kita bandingkan baik-baik, sebenarnya 10 tahun lalu itu lumayan jauh bedanya. Kecepatan internet Indonesia ya harusnya beda ya tuh. Ya kecepatan internet juga beda. Bagaimana kita pesan makan juga beda. Mungkin 2016 kita bisa pakai aplikasi untuk pesan makan tapi lebih milih telepon atau lebih milih untuk bungkus sendiri. Tapi kalau sekarang mungkin kita lebih milih untuk pesan pakai ojol,
kayak gitu itu. Aku pun lumayan kaget kasus yang terjadi kali ini, kasus tahun 2013, tapi terkesan kayak kepolisian benar-benar tidak melakukan apa-apa, padahal kasusnya ini sangat mencurigakan. Dan yang lebih menjengkelkan, pelakunya cuma menerima hukuman penjara 3 tahun, padahal mungkin pelakunya ini membunuh 2 orang dengan sengaja dan juga memperkosa paling enggak 2 kali, bisa jadi lebih. Oke, pol-pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video